Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda edisi 31 Juli yang juga merupakan peringatan Santo Ignatius dari Loyola. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 45. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya, mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dua perumpamaan hari ini kiranya sederhana dan mudah dipahami, tetapi punya makna yang sangat mendalam. Dalam perumpamaan yang pertama, Yesus mengatakan, kerajaan surga itu ibarat seorang yang menemukan harta berharga di ladang, kemudian membeli tanah atau ladang itu setelah ia menemukan harta yang berharga itu. Pada zaman dahulu belum ada bank, maka orang seringkali menyimpan harta di dalam tanah. Kita tahu konteks dari tanah Israel adalah tanah yang kerap menjadi tempat perebutan kekuasaan. Banyak bangsa-bangsa asing datang untuk menundukkan Israel. Maka perang, perpindahan, migrasi, dan sebagainya itu sangat sering terjadi. Oleh karena itu, orang berpikir bagaimana caranya menyimpan secara aman harta benda. Tempat yang teraman ternyata adalah menyimpan di ladang atau di tanah. Nah, bisa jadi setelah sekian lama si pemilik itu sudah meninggal atau sudah pindah dan hartanya masih ada di situ. Kemudian seseorang menemukan harta yang terpendam di ladang itu. Jadi bisa kita bayangkan betapa berharganya, besarnya, bernilainya harta yang ditemukan di ladang itu. Hal yang sama terjadi dalam perumpamaan yang kedua. Seorang yang menemukan mutiara yang indah. Pada zaman dahulu sampai sekarang, mutiara itu adalah salah satu simbol kemewahan, simbol dari kekayaan. Maka ketika orang menemukan perhiasan mutiara yang demikian istimewa, dia merasa rela untuk membeli mutiara itu dengan seluruh harta yang dia miliki. Dua perumpamaan hari ini mengajarkan kita apa? Mengajarkan bahwa kita harusnya pandai memilih dan memilah mana yang sungguh mutiara, mana yang sungguh harta sejati, dan mana mutiara dan harta yang imitasi dalam hidup kita. Kalau memang harta atau mutiara itu asli, maka patut kita perjuangkan. Kita patut berkorban. Kita patut menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk mutiara yang berharga itu. Misalnya, mutiara yang berharga itu apa? Iman kita. Untuk menghidupi iman kita, untuk membela iman kita, kita hendaknya rela menjual segala milik kita, dalam arti mencurahkan seluruh yang kita miliki untuk hidupnya iman kita. Keluarga kita misalnya juga patut menjadi mutiara yang indah, yang berharga, yang patut diperjuangkan. Jangan sampai keluarga dinomor duakan, ditempatkan di bawah kesenangan pribadi, di bawah hobi-hobi pribadi, di bawah ambisi-ambisi pribadi, sampai mengorbankan, menyakiti hati anggota keluarga kita. Jadi, sekali lagi, perumpamaan hari ini mengajarkan kepada kita, ayolah bedakan mana yang merupakan mutiara sejati yang patut diperjuangkan
dan mana sebenarnya yang ternyata hanya imitasi yang tidak layak untuk diperjuangkan. Semoga seperti Santo Ignatius dari Loyola, kita memilih harta yang paling berharga, yaitu Kristus, dan mutiara yang terindah, yaitu iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.